Bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya. Kita akan mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu kalau kita lihat ini adalah gambar enzim dan substrat. Lalu dia akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kata kuncinya yaitu teori kerja enzim. Ya, kalau teori kerja enzim itu kan hanya ada dua, yaitu lock and key atau teori induced fit. Nah, kamu harus paham nih, lock and key itu apa? Lock and key ini kan dia harus memiliki kecocokan yang pas gitu ya. Antara sisi aktif dengan substrat itu harus sama-sama pas bentuknya. Ya, karena kan gembok dan anak kunci harus sesuai baru bisa menghasilkan produk gitu ya. Nah, kalau teori induced fit ini dia berbicara substratnya berbeda dengan sisi aktifnya sehingga melakukan induksi atau menginduksi bentuknya ya baru menimbulkan kecocokan yang terinduksi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2, berikut ini yang merupakan contoh dari koenzim kecuali. Nah, di sini ada yang cetak mirip ada kecuali. Ya, kalau kecuali berarti kan yang bukan. Nah, koenzim itu adalah kelompok komponen protein komponen non-protein dari enzim yang terdiri dari koenzim dan kofaktor. Itu adalah gugus protestik ya. Nah, kalau koenzim itu dia yang organik, kalau kofaktor itu adalah anorganik. Nah, di sini adalah termasuk kofaktor, jadi bukan koenzim. Jadi jawabannya E. Nomor 3, perhatikan grafik hubungan antara aktivasi sel dengan enzim berikut ini. Nah, kalau kita lihat ya gambar grafiknya itu kan yang dengan enzim itu yang warna biru, sedangkan without enzim itu yang warna merah. Tetapi menghasilkan ini produk, sama-sama menghasilkan produk, tetapi apa yang berbeda di sini? Jadi ada rentang apa nih? Selisih aktivasi energi ya. Jadi kita lihat saja yang diminta adalah kesimpulan berdasarkan grafik. Jadi kalau dilihat di sini kerja enzim itu mengurangi energi aktivasi yang diperlukan sehingga reaksi kimia dapat berlangsung secara cepat nih ya. Dia lebih cepat turun gitu kan. Ya, jadi aktivasi energinya karena singkat. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian ini holoenzim. Nah, holoenzim ini kan membahas tentang komponen enzim ya. Yang dimaksud dengan holoenzim adalah ya, kita tahu enzim yang sesungguhnya itu adalah terdiri dari komponen protein dan non-protein. Dan non-protein itu ada koenzim, ada kofaktor. Jadi golongan yang protein itu ada apoenzim. Nah, berarti enzim terdiri dari apoenzim dan koenzim, atau bisa juga apoenzim dan kofaktor ya. Jadi pilih salah satu. Nomor 5, enzim bersifat spesifik. Sifat enzim berikut ini manakah yang paling sesuai dengan pernyataan tersebut ya. Jadi ini udah cukup jelas ya, yang namanya bersifat spesifik ya, berarti sifatnya harus sesuai. Ya, jadi enzim hanya bekerja pada substrat yang sesuai. Misalnya, ya enzim petialin dia bekerja untuk mengubah amilum, berarti substratnya adalah amilum. Tidak bisa petialin itu akan mengubah protein. Ya, jadi ini jawabannya adalah D. Nomor 6, di dalam sel hati. Nah, ini perhatikan sel hati. Ya, terdapat enzim yang bekerja di dalam sel atau istilahnya adalah endoenzim atau intraseluler begitu ya. Jadi produk enzim tersebut adalah ya, karena ini dihasilkan di dalam sel hati, itu adalah katalase ya. Jadi ini sudah jelas, ini kalian juga sudah pernah melakukan percobaan ya dengan menggunakan enzim katalase ya. Jadi petialin juga disebutnya endoenzim juga, tetapi dia bekerjanya di luar sel atau ekstraseluler ya.
Jadi seperti itu. Jadi semua enzim itu di dibentuk di dalam sel, tetapi bekerjanya bisa di luar sel atau bisa di dalam sel. Ya, lanjut. Nomor 7. Salah satu contoh enzim yang dihasilkan dalam air ludah berfungsi untuk mengubah amilo menjadi maltase. Ya, ini dalam sistem pencernaan. Enzim tersebut dapat bekerja di luar tempat sintesisnya. Nah, ini baru disebut dengan ekso. Enzim tersebut dapat bekerja di luar tempat selnya. Maka ini disebut dengan eksoenzim. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini adalah eksoenzim. Ya, karena dia bekerja di luar tempat sintesisnya. Nomor 8. Enzim yang berfungsi untuk membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia itu adalah, ya ini kan nama-nama enzim ya, berdasarkan kelompok penggolongan enzim. Ini kalian belajar kalau hidrolase itu dengan melepaskan ikatan air gitu ya, transferase itu mengubah bentuk, polimerase membentuk polimer, ya, reduktase itu memecah ya. Kemudian kalau liase itu membentuk ikatan tangkap ya dengan melepaskan satu gugus kimia. Ini penggolongan dan klasifikasi enzim. Nomor 9. Nah, grafik yang menjelaskan hubungan antara suhu dan enzim sudah jelas ya. Ini harusnya suhu. Ya, jadi kalau suhu dengan kecepatan reaksi ya jelas ya, gambarnya adalah yang C. Ya, jadi garis melengkung. Kemudian kalau ini kecepatan reaksi dengan yang A ini adalah kecepatan reaksi dengan konsentrasi enzim. Yang B tidak ada ya. Kemudian yang D ini konsentrasi substrat dengan kecepatan reaksi ya. Yang E juga tidak ada. Nomor 10, perhatikan gambar penghambat kerja proses enzim. Berarti ini cara kerja inhibitor, ya kan ada 3 ya, inhibitor kompetitif, non kompetitif atau unkompetitif. Nah, kalau di sini kita lihat gambarnya adalah S dan I itu sama-sama memperebutkan, ya, memperebutkan bagian sisi aktif. Maka ini termasuk inhibitor kompetitif, yang dimana substrat itu ingin menempati sisi aktif, sedangkan inhibitor atau I ini juga ingin menempati sisi aktif. Nah, tergantung nih mana yang bisa menempati. Kalau yang menempati adalah substrat, maka dihasilkan produk. Ya, jadi jawabannya adalah B. Ya. Kemudian yang nomor 11. Hasil percobaan enzim katalase sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat ini enzimnya ada di ekstrak hati, kemudian dikasih substrat yaitu H2O2 ya. Ada 6 perlakuan. Kemudian suhunya dan pH itu diubah-ubah. Jadi 3 perlakuan untuk suhu, kemudian pH juga 3 perlakuan. Nah, kita lihat yang paling utama adalah nyala bara api. Kalau terjadi nyala bara api, itu salah satu indikator bahwa enzim itu bekerja dengan baik sehingga dihasilkan oksigen. Ya, jadi kita tinggal melihat datanya nih. Ya, berarti mana yang tepat? Apakah pada suhu dan pH terendah enzim aktif? Ternyata tidak. Berarti yang tepat adalah ini ya, enzim bekerja baik pada pH 7 dan suhu 37 derajat Celcius. Nomor 12. Teori yang menjelaskan kerja enzim adalah teori kunci gembok. Ya, cara kerja enzim menurut teori ini adalah enzim bekerja karena adanya, ya, jadi kesesuaian bentuk substrat terhadap enzim. Jadi menyesuaikan bentuknya ya. Sebenarnya mereka sudah memiliki kecocokan ya dari bentuk substratnya maupun dari sisi aktifnya. Maka
teori kunci dan gembok. Kalau tidak pas, berarti ya nggak bisa membuka, gitu ya. Intinya teorinya seperti itu. 13. Berikut ini adalah beberapa sifat enzim yang tepat. Nah, sifat enzim yang tepat itu kalau kita lihat ya nomor satu itu bersifat termolabil, itu artinya dia bekerja pada suhu optimum, ya. Kemudian enzim dapat menghambat jalannya reaksi kimia. Ya, nomor dua ini bukan ya. Kemudian enzim bekerja pada substrat tertentu. Ya, jawabannya adalah iya. Ya, jadi substrat tertentu. Ya, jadi udah spesifik. Kemudian enzim dapat mengubah keseimbangan reaksi. Ya, tidak dapat mengubah ya. Dan ini dipengaruhi oleh suhu dan pH. Ini jelas salah ya nomor 4. Kemudian dihasilkan oleh sel organisme dan dapat mempercepat jalannya reaksi atau disebut sebagai biokatalisator. Ini udah benar ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 14. Berikut adalah pernyataan yang berhubungan dengan metabolisme sel. Nah, pernyataan yang berhubungan dengan metabolisme sel. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini kamu disuruh memilih mana yang disebut dengan proses katabolisme. Ya, katabolisme itu kan artinya memecah, ya. Apakah ketika memecah membutuhkan energi? Ternyata tidak. Ya, apalagi energi cahaya di sini ya. Kemudian melalui tahapan reaksi terang dan gelap, ya, itu juga tidak. Ini kan komponen ini ya, anabolisme. Lalu perombakan molekul kompleks menjadi sederhana, oke, ya, karena dia kan memecah. Dan melalui tahap siklus Calvin bukan ya, karena ini fotosintesis. Kemudian yang terakhir adalah reaksi ini akan menghasilkan panas atau ATP, ya. Maka pilihan yang tepat adalah Bravo. Berikut ini adalah sebagian dari tahapan respirasi aerob. Ya, respirasi aerob itu apa? Ya, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen. Ya, kalau kita lihat ini kan produknya yang diminta adalah A, B, dan D secara berurutan. Kalau A ini A apa? Ya, jadi ini adalah reaksi pemanfaatan ATP. Nah, kita lihat menghasilkan 2 ATP, berarti modalnya harus 2 ATP dong, ya, karena menghasilkan 2 ADP. Ya, berarti pilih yang ada angka 2 ATP-nya, ya, berarti antara A dan B, tinggal 2 kemungkinan, ya. Lalu yang diminta B, kita lihat B itu yang mana? Nah, ini kan glukasa itu akan diisomerase ya. Terakhir adalah membentuk pegal ya, fosfoglycerol ya. Kemudian yang D itu kan hasil akhir. Hasil akhir dari glikolisis itu adalah asam pirufat. Jadi udah tepat ya ini. Ya. Kemudian yang C apa? Yang C ya NADH karena kan ini 2 NAD. Berarti menghasilkan 2 NADH. Nomor 16. Perhatikan produk reaksi respirasi aerob. Nah, ini respirasi aerob itu kan berarti membutuhkan oksigen tadi, tapi yang diminta adalah dekarboksilasi oksidatif. Ya. Jadi pada bagian reaksi transisi yang dihasilkan apa aja? Ya. Ternyata yang dihasilkan apakah dia menghasilkan ATP? Tidak. Ya, dia hanya menghasilkan CO2 dan menghasilkan NADH. Maka nomor 1 dan 5. Nomor 17. Reaksi dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi transisi. Ya, berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang dekarboksilasi oksidatif. Adalah apakah membutuhkan energi? Tidak, ya. Menghasilkan ATP? Tidak. Terjadi di sitoso? Enggak, karena terjadi di mana? Terjadi di matriks mitokondria. Ya, apakah menghasilkan air? Tidak, karena tidak ada oksigennya ya di situ. Jadi yang menghasilkan H2O itu nanti di transfer elektron. Nomor 18. Nah, ini adalah gambar mitokondria. Nah, penjelasan tahap reaksi, substrat dan produk yang benar berdasarkan panah. Ya, berdasarkan panah pada gambar di atas. Kalau kita lihat yang panah ini menunjuk ke garis lengkung putih ini ya. Garis lengkung putih itu adalah membran dalam matriks atau membran dalam krista. Bukan matriks ya, membran dalam krista. Ya, pernyataan dari
yang benar adalah kalau terjadi di membran dalam berarti itu adalah reaksi apa? Transfer elektron. Nah, substratnya apa? Ya, substrat itu adalah modal. Berarti itu ada NADH, FADH2 dan ATP. Jadi pernyataan yang benar dari tabel di atas adalah yang E. Nomor 19. Di bawah ini adalah urutan perjalanan elektron. Nah, elektron itu kan melalui transfer kompleks-kompleks protein ya. Ini sudah pernah dijelaskan. Yang benar adalah kalau NADH itu melalui kompleks protein 1 ya, kalau FADH dari 2. Jadi udah jelas lah ya. Ya, nomor 1, kemudian nomor 5 ya. Jadi ubikoinon dulu ya, melalui kompleks protein ini dulu ya. 2, 5, kemudian 3 kompleks protein 3 dan 4 serta terakhir adalah 6. Ini ada sebagai aseptor elektron. Jadi jawabannya adalah C. 20. Jumlah ATP yang dihasilkan dalam proses transfer elektron dari 2 molekul. Nah, kita lihat ini ada kata 2 molekul glukosa pada makhluk hidup tingkat tinggi. Jadi transfer elektronnya saja ya. Berarti kalau satu molekul aja menghasilkan 32, berarti satu 2 molekul tinggal kalikan 2, berarti jawabannya adalah 64. Ya. Kan 32 ATP. Ya, untuk transfer elektronnya saja ya, bukan total. 21, reaksi fermentasi. Nah, sekarang reaksi fermentasi yang diminta adalah asam laktat ya. ATP dan asam laktat secara berurutan ditunjukkan oleh, berarti kan saya sudah pernah sebutkan atau jelaskan bahwa ATP itu terbentuk hanya pada proses glikolisis ya, kalau di fermentasi. Nah, dalam hal ini berarti jawabannya adalah D ya. 3 dan 5 ya. Asam laktat kan hasil akhir ya, sudah jelas paling 5 ya. 22, perhatikan tabel perbedaan fermentasi di bawah ini. Jadi perbedaan fermentasi ya, ada asam laktat dan asam cuka ya. Asam cuka ini secara aerob benar ya. Jadi tabel di atas manakah perbedaan yang benar? 1 dan 2. Apakah, nah ini ATP-nya juga yang terbentuk ini lebih banyak ya. Kemudian hasil akhir ini udah pasti salah. Kemudian organisme yang melakukan manusia, dan ini bukan Saccharomyces ya, asam cuka. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 22 adalah yang A. Jadi 1 dan 2. Emang energi ATP yang terbentuk memang lebih banyak ya. 23. Nah, perhatikan skema hubungan metabolisme karbohidrat, asam lemak, dan asam amino. Nah, ini untuk yang di sini itu harusnya A ini akan membentuk asam amino ya, benar ya. A asam amino. Oh, di sini kebalik ya, asam keto atau asam amino. Ya, jawabnya harusnya D ya, tetapi terbalik ya. Kemudian yang B baru gliserol ya. Tapi ini harus dibalik dulu ya, asam keto. Ya, kemarin kuncinya salah. Ini sudah dibenarkan ya. Asam keto, gliserol, dan cyclus Krebs ya. Jadi kemarin direvisi ya, di kunci jawabannya harusnya nomor 23 itu urutannya seperti ini: asam keto, gliserol, dan cyclus Krebs. Jadi udah direvisi kunci jawabannya ya di modelnya. Jadi dianggap anulir atau dibenarkan semua ya untuk yang nomor 23. Nomor 24. Perhatikan gambar kloroplas di bawah ini ya. Kloroplas itu memiliki 2 membran, kemudian ada cairan, kemudian ada tumpukan tilakoid. Nah, ini jelas banget ya, warnanya juga hijau. Proses pembentukan glukosa terjadi pada bagian glukosa itu reaksi apa? Berarti kan siklus Calvin, berarti terjadi pada bagian cairannya kan, yaitu bagian nomor 5, yaitu stroma. Ya, oke, udah benar di sini. Lanjut, nomor 25.
percobaan-percobaan fotosintesis masih ingat? Nah, di sini yang diminta adalah Ingenhouse ya. Kalau pada gambar di sini ada sinar langsung plus NaHCO3 ya. Jadi bertujuan untuk apa sih penambahan ini? Nah, ternyata kan fotosintesis itu membutuhkan apa? Ya, membutuhkan CO2, tapi dibutuhkannya di reaksi apa? Ya, menambah substrat CO2 eh, itu di reaksi gelap ya. Jadi untuk apa kebutuhan siklus Calvin ya. Jadi jawabannya ini adalah yang B. Oke. Terus nomor 26. Perebusan daun dengan air pada percobaan fotosintesis adalah untuk nomor 26 adalah A, untuk mematikan sel agar amilum tidak direspirasi oleh sel ya. Jadi kan untuk percobaan fotosintesis iodine Sachs ya. Iodine Sachs itu kan ada 2 kali perebusan tuh. Yang pertama direbus dengan air. Nah, tujuannya ini adalah ini ya. Kemudian yang kedua perebusan dengan alkohol. Tujuannya untuk apa? Melarutkan bagian dari klorofil. Ya, jadi nomor 26 adalah A. Nomor 27. Di bawah ini adalah gambar percobaan Angelman. Ya, kalau percobaan Angelman itu kita lihat di sini ada panjang gelombang ya, likes. Kemudian terjadinya di mana? Di kloroplas. Dan kita lihat dengan panjang gelombang yang berbeda itu bakteri nya di sini mengumpulnya berbeda itu ya, aerotaktik bakterianya berkumpul di tempat yang terjadi fotosintesis. Maka kesimpulan di sini bahwa fotosintesis itu dipengaruhi oleh panjang gelombang ya. Ya, dalam hal ini gelombang yang warna biru dan merah itu yang paling bagus. 28, perhatikan reaksi terang di bawah ini. Nah, ini adalah reaksi terang urutannya ya dari siklik atau non siklik gitu ya. Ini kalau keseluruhan itu non siklik. Tapi yang diminta adalah fosforilasi siklik. Jadi gambar yang warna kuning ini udah jelas ya. Gambar yang warna kuning ini udah jelas. Jadi urutannya adalah yang E ya, nomor 8. Kemudian ferredoxin. Ferredoxin itu nomor berapa? Nomor 4. Kemudian sitokrom kompleks. Kemudian nomor 3. Plastosianin. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 29. Manakah pernyataan yang benar tentang fosforilasi siklik dan non-siklik? Ya, ini yang diminta adalah siklik dan non-siklik. Ya, pernyataan yang paling benar apa? Fosforilasi non-siklik hanya menghasilkan ATP. Nah, ini salah ya, karena menghasilkan NADPH juga. Fosforilasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH dan O2 melalui proses fotolisis. Ini benar ya. Lalu fosforilasi siklik menggunakan fotosistem 1 dan 2. Ini salah, harusnya menggunakan fotosistem berapa? Ya, fotosistem 1. Kemudian fosforilasi non-siklik terjadi setelah fosforilasi siklik. Ini juga salah ya. Pada fosforilasi siklik terjadi fotolisis air. Ini juga salah. Non-siklik yang terjadi fotolisis air. 30. Urutan proses reaksi Calvin ya, Benson. Yang benar adalah ya, ini gampang ya, fiksasi, reduksi, ya regenerasi dulu baru sintesis. Ya, ingat-ingat. 31, perhatikan skema reaksi gelap di bawah ini. Ya, nomor 1, 2, 7, dan 8. Ya, kita lihat nomor 1, nomor 2, 7, dan 8. Ya, nomor 9 kan CO2 udah pasti ya. Kemudian nomor 1 itu peristiwa apa sih? Ya, nomor 1 ini kita lihat adalah fiksasi. Ya. Kemudian nomor 2 butuh apa sih? Nomor 2 ya berarti butuh ATP. Ya, kemudian nomor 3 itu juga NADPH. Ya. Kemudian yang diminta tapi nomor 7. Nah, nomor 7 itu kan pegal ya.
Oke, nomor 7 itu pegal, tapi dia udah direduksi atau udah berkurang ya, kurang satu pegal gitu ya, keluar di sini. Kemudian nomor 8 itu RUBP. Nah, jadi ini yang tepat. 3. Bakteri nitrogen yang mempunyai kemampuan mengadakan kemosintesa. Reaksi kemosintesis yang benar ini adalah bakteri apa? Di sini kita lihat bakteri yang tepat adalah pengubahan nitrat, ya. Jadi kalau nitratasi itu adalah menggunakan bakteri nitrobakter, ya, dari nitrit menjadi nitrat. Ya, ini hanya masalah istilah saja ya. Berarti kalau yang C juga salah. 33, dalam siklus Calvin-Benson, substrat yang didapatkan dari reaksi terang, substrat itu berarti bahan ya. Dari reaksi terang itu adalah ATP dan NADH. Ya. Kalau CO2 kan berasal dari udara. 34, di bawah ini adalah tabel perbedaan C3 dan C4. Nah, ini udah dibahas ya, C3, C4, dan CAM. Nah, sekarang yang diminta adalah C3 dan C4. Tabel yang tentang C3 dan 4 adalah yang D. Yang D itu 4 dan 5. Ya, jadi kita lihat struktur daunnya ya, C3 itu di mesofil. Kemudian di sini ada struktur khusus, yaitu seludang pembuluh atau sel bundle seed. Nah, contohnya padi dan jagung. Ini udah benar ya, tanaman C4 jagung. Kemudian ini C3-nya oksaloasetat, ini salah ya. Kemudian nomor 3 yang menjadikan salah ya, waktu fiksasi CO2 siang hari. Yang ini juga tetap siang hari, kalau CAM itu yang malam hari. Kemudian enzim saat fiksasi adalah RUBP, kemudian ini PEP karboksilasi, ini juga Robisco ya, yang di sini ya, nomor 2 ya, enzimnya yang salah. Oke. Terus nomor 35, perbedaan utama antara kemosintesis dengan fotosintesis ditentukan berdasarkan kemo ya, dan fotosintesis kan berdasarkan dari energi yang dibutuhkan. Jadi energi yang diasalkan, yang diperlukan gitu ya. Kalau asal dari kemosintesis berarti berasal dari reaksi-reaksi kimia. Sedangkan fotosintesis berasal dari cahaya. Ya. Jadi ini adalah pembahasan yang tepat. Ya. Baik, akhirnya semua sudah terbahas ya. Oke, saya rasa itu saja untuk pembahasan, dan untuk yang ralat tadi di modelnya sudah dibenarkan. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.